Mana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik sehat. Alhamdulillah. Jadi saya hari ini memenuhi undangan Bapak Kepala Sekolah untuk bisa melakukan sesi coaching sesuai dengan permintaan Bapak beberapa waktu yang lalu. Di dalam perjalanan kita ini Pak Kepala kan sudah 1 semester ini. Siap. Apa yang telah Bapak Kepala Sekolah identifikasi dari teman-teman guru kita ini, termasuk bagaimana proses mereka melakukan proses pembelajaran di kelas. Apa identifikasi temuan Bapak mengenai teman-teman guru ini? Ya, terima kasih Pak Mujib. Untuk SMKPP Negeri 5 ini teman-teman relatif mau belajar dalam artian ketika kita menyiapkan sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan mereka dalam hal pendidikan ini, KPN ini mau belajar. Nah, kekurangan yang ada ini mungkin ini masa transisi di mana kegiatan kurikulum 2013 dengan Merdeka itu ada sedikit berbeda sehingga menuntut kami atau tenaga pengajar guru-guru ini untuk lebih keras lagi mau belajar mengetahui terkait dengan kurikulum Merdeka ini, karena segalanya sekarang saya melihat polanya itu sudah sangat berubah. Kalau dulu itu pelatihan teman-teman ini dalam rangka meningkatkan kompetensi kemampuannya itu melalui panggilan semua full luring. Nah sekarang ini berbanding terbalik. Ya, jarang sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara luring. Nah tuntutannya lebih pada daring semua kecuali kegiatan-kegiatan dari pusat. Ya, itu mungkin yang identifikasi awal dari kondisi teman-teman di sekolah. Nah, dengan dengan potensi itu saya yakin teman-teman masih bisa memaksimalkan kemampuannya, dan sekolah pun insya Allah ke depan kita bisa lebih menatap lebih baik, akan menjadi sekolah yang berkualitas. Ya, sesuatu yang bagus. Identifikasi awal yang telah Bapak lakukan ini, dari identifikasi yang telah Bapak lakukan ini, kompetensi mana yang mau dikembangkan? Nah, misalnya kompetensi pengelolaan kelas, pembelajarannya, atau kompetensi lain. Untuk kompetensi gurunya, saya selalu berorientasi pada hasil akhir daripada kegiatan pembelajaran itu. Dimana kegiatan pembelajaran yang SMK itu ujung akhirnya adalah meningkatkan kompetensi daripada siswa, sehingga kompetensi yang sangat saya harapkan sekolah ini kedepankan untuk teman-teman, dan selalu kami mengingatkan pada teman-teman ini untuk senantiasa selalu menyiapkan diri, meningkatkan kapasitas kemampuannya dalam bidang keterampilan tersebut. Nah, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, ketika kita akan memberikan sesuatu kepada seseorang, maka kita harus memiliki sesuatu itu. Nah, ketika kita ingin memberikan keterampilan, pengetahuan apapun terhadap si anak, maka kita sendirilah yang harus lebih awal, lebih menguasai, dan bahkan mungkin kita harus diuji dalam suatu media uji, misalnya sertifikasi kompetensi dan seterusnya. Nah, barulah itu dia dipandang layak untuk mendidik anak-anak kita. Karena memang sekarang tuntutannya sudah jauh lebih besar daripada yang dulu. Kalau dulu mungkin sekedar kita bisa meluluskan, kemudian mendapatkan hasil nilai yang sekian sudah cukup. Sekarang tuntutan kita itu jauh lebih dari itu. Ternyata anak-anak itu harus kita siapkan
lebih baik sehingga dia bisa keterima di mana saja, Iya. terutama di dunia kerja. Sehingga dalam tidak boleh tidak dalam pikiran saya bahwa yang utama di tingkat itu adalah kompetensi gurunya, baru ke seperti itu. Ya, jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa goal atau tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa guru-guru yang ada di sekolah kita ini punya kompetensi yang bagus, karena dari kompetensi guru ini itu akan mampu memberikan atau meningkatkan kompetensi lulusan. Kira-kira dari teman-teman guru kita ini, apakah ada yang meminta kepada Bapak Kepala Sekolah supaya Bapak Kepala Sekolah membimbing mereka, atau Bapak Kepala Sekolah memfasilitasi mereka untuk melakukan peningkatan kompetensi? Ya, dalam rangka mendukung itu semua, tentu saja hal yang sangat menggembirakan bagi saya ketika ada teman-teman yang meminta saya untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi mereka masing-masing. Itu adalah hal yang menggembirakan, dan saya selalu menyampaikan pada teman-teman ini untuk mencari peluang apapun dalam rangka meningkatkan kompetensi, diklat apapun yang mereka. Nah, untuk itu juga kami juga tentu saja sebagai manajemen di sekolah ini tidak berdiam diri, kan? Dalam artian ketika ingin mencapai ingin mendapatkan guru-guru yang memiliki kompetensi, tentu saja tidak hanya menunggu hadiah atau apapun untuk meningkatkan kompetensi itu. Nah, sekolah juga harus berbuat. Nah, di antaranya itu yang sedang kami lakukan sekarang adalah mengupayakan semua guru ini mengikuti magang industri. Itu di antaranya, sehingga apa yang menjadi aktivitas di industri, kemudian kegiatan di industri itu bisa dibawa masuk oleh teman-teman di sekolah ini, sehingga sejalanlah apa yang yang ada di industri dengan apa yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kami selalu mendorong teman-teman ini untuk bahkan kami mewajibkan untuk setiap teman-teman ini mengikuti diklat mandiri di PMM itu. Kami wajibkan untuk mengintervensi teman-teman ini ketika melaksanakan kinerja juga, kami akan mewajibkan. Kemudian yang ketiga itu ada memang upaya dari pemerintah yang karena kami sekarang sudah mendapatkan SMKPK, sehingga hampir semua guru-guru produktif ini sudah mendapat panggilan dari kementerian untuk melaksanakan upskilling itu. Nah, artinya dalam rangka tadi mewujudkan kompetensi pendidik yang memadai tadi, sebenarnya kami sudah berada pada track yang benar. Itu mungkin. Dari kalau saya bisa memverifikasi bahwa ada 3 keinginan yang disampaikan oleh Bapak, bahwa peningkatan kompetensi itu bisa melalui magang, kemudian dapat dilakukan juga dengan mengikuti pelatihan secara mandiri melalui PMM atau pelatihan-pelatihan lain yang diadakan oleh lembaga di luar sekolah. Kemudian yang ketiga adalah intervensi dari program PK, di mana guru-guru produktif itu akan dilatih dengan program upskilling. Dari hal-hal itu, Pak Kepala, apa ukuran yang bisa kita gunakan bahwa ini akan berhasil? Tentu saja kembali ke apa yang disampaikan di awal ini, output kita adalah siswa. Tentu saja ukurannya adalah siswa itu sendiri. Bagaimana teman-teman yang sudah melaksanakan peningkatan kapasitas ini, kompetensi ini, bisa menerapkan apa yang sudah mereka
hasil magangnya misalnya itu diterapkan pada siswa, kemudian hasil upskillingnya itu diterapkan pada siswa, demikian juga di untuk upskilling itu sendiri dan magang itu sendiri kami sudah membuat juknisnya bahwa setiap teman-teman yang melakukan peningkatan upskilling, reskilling dan seterusnya itu barangkali itu harus memiliki harus memiliki rencana atau aplikasi tindak lanjut daripada kegiatan mereka di sana itu, sehingga terukurlah benar nggak mereka sudah meningkatkan kapasitasnya. Seperti misalnya sebentar lagi mungkin ada teman-teman yang sudah melaksanakan upskilling ini, itu kita malah kita biayai dia, kita biayai untuk melaksanakan rencana tindak lanjutnya itu. Pak Kepala, tentu harapan saya sebagai pengawas, apa yang Bapak rencanakan ini yang mudah-mudahan bisa diwujudkan. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan akhir dari kompetensi guru? Ya, kompetensi guru meningkat, maka siswa juga akan menjadi meningkat. Ya. Karena itulah keberadaan kita di dunia pendidikan itu dalam rangka memfasilitasi siswa supaya siswa itu kemudian memiliki kompetensi memadai dalam menghadapi era sekarang ini, ya, sehingga mereka mampu bersaing di industri 4.0 yang sekarang sedang berjalan. Itu mungkin. Kesimpulan yang luar biasa, Pak Kepala. Saya akan memberikan dukungan secara penuh terhadap pelaksanaan program ini, karena saya yakin bahwa apa yang kita bicarakan ini menjadi momentum bagi kita untuk membenahi pendidikan kita, kemudian meningkatkan mutu layanan pendidikan kita kepada peserta didik. Kemudian saya akan membuatkan resume dari percakapan kita ini, dan insya Allah saya akan bagikan di Bapak Kepala sehingga menjadi acuan bagi pertemuan coaching kita berikutnya. Dan insya Allah 2 bulan saya akan menagih Pak Kepala Sekolah untuk dilakukan coaching terhadap capaian tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Kepala. Baik, terima kasih Pak Pengawas sudah membersamai kami. Tentu saja Pak Pengawas juga adalah orang yang luar biasa ya dalam hal membersamai SMK PP ini dalam meningkatkan kompetensi guru, kemudian meningkatkan aktivitas pembelajaran di sekolah ini. Mohon maaf atas layanan kami ketika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sama-sama Pak Kepala.